Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajukan pertanyaan sederhana. Mengapa ada orang yang bekerja siang malam, tetapi tidak pernah benar-benar sejahtera? Mengapa ada keluarga yang seakan-akan hidup dalam siklus hutang yang turun-temurun? Kalau kita hanya melihat dari kacamata ekonomi, jawabannya bisa banyak. Kurang pendidikan, tidak punya modal, atau tidak ada peluang. Tetapi firman Tuhan menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Kemiskinan bukan hanya masalah angka, melainkan sebuah rantai rohani yang mengikat manusia. Yesus datang untuk mematahkan rantai itu. Itulah sebabnya orang sukses sejati bukan hanya mereka yang punya uang, melainkan mereka yang keluar dari cengkeraman roh kemiskinan dan hidup di bawah sistem ekonomi kerajaan Allah. Mari kita berjalan bersama, selangkah demi selangkah melihat bagaimana rantai itu bekerja dan bagaimana Tuhan memberi jalan keluar yang nyata. Halo, Shalom umat pemenang. Kemiskinan adalah spirit, bukan sekedar kondisi dompet. Mari kita mulai dari sini. Ulangan 15 ayat 11 berkata, sebab orang miskin tidak akan habis dari dalam negeri itu. Ayat ini bukan alasan untuk pasrah, tetapi sebuah peringatan. Roh kemiskinan akan selalu mencoba mengikat manusia. Roh ini bekerja dengan cara menanamkan pola pikir rendah diri, dengan cara sering mengucapkan kalimat-kalimat negatif. Saya memang orang kecil, tidak layak bermimpi besar. Sudah nasib saya begini. Yang penting cukup untuk makan hari ini. Kalau pola pikir ini dibiarkan, maka sehebat apapun usaha saudara, hasilnya akan kembali ke titik nol. Karena kemiskinan sejati dimulai dari dalam hati, bukan dari luar. Sebagai ilustrasi buat saudara, mungkin saudara pernah membaca kisah janda di Sarfat dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16. Janda ini hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak, cukup untuk satu kali makan terakhir bersama anaknya sebelum mati. Secara logika, inilah puncak kemiskinan. Tetapi ketika ia taat pada suara Tuhan melalui Nabi Elia, ia berani memberi dari kekurangannya. Dan apa yang terjadi? Tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Ia keluar dari roh kemiskinan bukan karena logika bisnis, tetapi karena iman dan ketaatan. Roh kemiskinan membuat orang selalu merasa kekurangan. Meskipun secara materi mungkin cukup, orang dengan penghasilan besar sekalipun bisa tetap merasa miskin jika pikirannya terus dikuasai ketakutan akan kekurangan. Pola pikir ini juga mematikan kreativitas. Orang yang dikuasai roh kemiskinan tidak berani bermimpi atau berinovasi, karena merasa setiap usaha akan gagal. Akhirnya, mereka hidup dengan survival mode, sekedar bertahan hari ini, tanpa pernah memikirkan masa depan. Roh kemiskinan sering bekerja lewat trauma masa lalu. Misalnya, seorang yang sejak kecil melihat orang tuanya selalu kekurangan, lalu ia menanamkan keyakinan bahwa ia pun akan hidup begitu. Trauma itu menjadi suara batin yang menjerat. Karena itu, kemenangan pertama atas kemiskinan adalah di dalam batin. Saat pola pikir saudara diubahkan oleh firman, saat saudara percaya Tuhan adalah Bapa yang mencukupkan, maka roh kemiskinan kehilangan kekuatannya. Namun saudara, musuh tidak hanya bekerja lewat pikiran. Ada sebuah sistem besar yang menjadikan manusia budak. Mari kita bongkar. Dalam Wahyu 18 menyingkapkan tentang runtuhnya Babel, sebuah gambaran sistem dunia yang menipu bangsa-bangsa. Hari ini, wajah Babel itu hadir dalam bentuk modern. Cicilan tanpa akhir, pinjaman online, kartu kredit, gaya hidup konsumtif. Inilah perbudakan terselubung. Banyak orang miskin bukan karena malas, tetapi karena hasil jerih payah mereka dikuras oleh sistem. Mereka bekerja tetapi tidak pernah benar-benar merdeka. Bangsa Israel ketika berada di Mesir, mereka bekerja keras membuat batu bata setiap hari. Tetapi tetap miskin karena semua hasil kerja mereka dimiliki oleh Firaun. Tetapi ketika Tuhan membebaskan mereka, Ia membuat orang Mesir memberikan emas dan perak kepada mereka. Ini adalah pesan rohani. Keluar dari Babel bukan hanya soal lepas dari kerja rodi, tetapi juga masuk ke dalam warisan kerajaan. Sistem Babel modern bekerja dengan memikat manusia lewat gaya hidup. Iklan, tren, dan media sosial mendorong orang untuk membeli bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi. Inilah mesin konsumsi yang menghisap tanpa henti. Sistem ini juga memenjarakan lewat hutang. Orang yang terjerat hutang ibarat budak modern. Ia bekerja bukan untuk membangun masa depan, melainkan untuk membayar masa lalu. Alkitab dengan jelas berkata dalam Amsal 22 ayat 7, orang yang berhutang adalah budak dari orang yang menghutangi. Babel juga merusak nilai kerja. Kerja yang seharusnya menjadi ibadah kepada Tuhan berubah menjadi kerja rodi untuk memuaskan sistem. Orang bekerja tanpa arah hanya untuk bertahan hidup, tanpa pernah mengalami sukacita. Karena itu, saudara dipanggil untuk sadar dan keluar dari sistem ini. Keluar bukan berarti berhenti bekerja, melainkan bekerja dengan tujuan kerajaan, mengatur keuangan dengan prinsip firman, dan tidak terjebak dalam jerat gaya hidup dunia. Tetapi ada yang lebih berbahaya dari sistem luar. Bagaimana jika rantai itu ditanam sejak kecil, bahkan diwariskan turun-temurun? Banyak orang Kristen tumbuh besar dengan identitas yang salah. Sejak kecil mereka mendengar kata-kata seperti, kita orang susah, jangan berharap terlalu tinggi, hidupmu tidak akan berbeda dengan ayah atau kakekmu.
Dengar, kata-kata ini membentuk mentalitas miskin yang diwariskan turun-temurun. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 15 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, saudara bisa memutus rantai itu. Mari kita flashback kepada Gideon di dalam Hakim-Hakim 6. Ia berasal dari suku terkecil, keluarga paling miskin, dan ia sendiri yang paling kecil. Identitas lamanya adalah ketakutan dan ketidakberdayaan. Tetapi Tuhan menyapanya dengan identitas baru. Hai pahlawan yang gagah berani. Gideon memilih untuk percaya pada identitas baru itu dan hidupnya berubah. Kutuk keluarga bisa berupa pola pikir, bisa juga berupa kebiasaan yang diwariskan. Misalnya, orang tua yang boros cenderung menurunkan pola yang sama pada anak-anaknya. Pola itu tanpa disadari melahirkan lingkaran kemiskinan. Ada pula kutuk yang lahir dari perkataan negatif. Kata-kata orang tua yang terus-menerus merendahkan anak menjadi nubuatan yang digenapi. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Kutuk generasional ini hanya bisa dipatahkan dengan kesadaran rohani. Ketika seorang menerima Kristus, ia menerima identitas baru. Tetapi identitas itu harus dihidupkan dengan iman, bukan hanya sekedar pengakuan. Gideon adalah contoh jelas. Ketika ia percaya pada identitas baru dari Tuhan, ia berani menghancurkan mezbah keluarganya yang salah. Dan sejak saat itu hidupnya berubah. Artinya, saudara pun harus berani memutuskan pola lama keluarga dan memulai pola baru bersama Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita bertahan? Bagaimana cara melawan sistem dan memutus rantai lama? Disinilah hikmat ilahi menjadi kunci. Strategi dunia itu terbatas. Kerja keras, tambah skill, cari koneksi, semua itu baik. Tetapi tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan. Alkitab mengajarkan jalan yang melawan logika dunia. Memberi dahulu, menabur di tengah kekurangan, mengampuni orang yang menipu kita, dan percaya pada pintu yang Tuhan buka. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Dunia berkata kumpulkan dahulu baru aman, tetapi firman berkata tabur dahulu baru menuai. Mari kita lihat Ishak di Gerar dalam Kejadian 26 ayat 1-12. Saat kelaparan melanda, semua orang mencari tanah baru, tetapi Tuhan menyuruh Ishak tinggal. Secara logika, menabur di tanah kering adalah kegilaan. Namun Ishak taat, ia menabur dan hasilnya menuai 100 kali lipat. Hikmat ilahi melampaui strategi dunia. Hikmat ilahi berbeda dengan kepintaran dunia. Dunia bisa memberi strategi bisnis, tetapi hanya Tuhan yang bisa membuka pintu berkat. Satu ide dari Tuhan bisa mengubah sejarah seseorang. Hikmat ilahi seringkali tampak tidak masuk akal. Menabur di tengah kelaparan, mengampuni musuh, atau mengembalikan uang yang bukan milik kita. Semuanya bertentangan dengan logika dunia, tetapi disitulah letak kuasanya. Orang yang hidup dengan hikmat ilahi tidak terikat pada kondisi ekonomi. Meskipun dunia dalam krisis, ia bisa tetap berbuah karena sumbernya bukan pasar, melainkan kerajaan Allah. Hikmat ilahi bukan hanya soal strategi keuangan, tetapi juga soal karakter. Orang yang jujur, disiplin, dan setia pada prinsip firman akan terus dipelihara Tuhan, sekalipun dunia di sekitarnya goyah. Namun saudara-saudara, jangan salah, keluar dari kemiskinan bukan jalan singkat, ada peperangan panjang yang harus kita hadapi. Roh kemiskinan selalu menawarkan jalan pintas, judi, investasi bodong, skema cepat kaya. Banyak yang jatuh karena ingin hasil instan. Tetapi prinsip kerajaan mengajarkan, kekayaan sejati dibangun dengan kesetiaan, disiplin, dan ketaatan pada proses Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Prosesnya panjang, tetapi hasilnya pasti. Yusuf ketika berada di Mesir, ia dijual sebagai budak. Masuk penjara, tampak jatuh ke jurang kemiskinan. Tetapi ia tidak memilih jalan pintas. Ia tetap jujur, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Setelah proses panjang, ia diangkat menjadi penguasa Mesir, memegang kekayaan bangsa-bangsa. Roh kemiskinan bekerja dengan membisikkan, cari yang cepat, jangan tunggu lama. Banyak orang jatuh karena tidak sabar menunggu proses Tuhan. Mereka memilih kompromi dan akhirnya hancur. Peperangan panjang melatih karakter. Yusuf diproses bertahun-tahun agar siap menerima tanggung jawab besar. Jika ia langsung naik tanpa proses, ia tidak akan sanggup mengelola kekayaan bangsa. Prinsip firman selalu mengajarkan kesetiaan dalam perkara kecil. Orang yang setia dalam perkara-perkara yang sedikit akan dipercayakan banyak. Itulah hukum kerajaan yang tidak bisa dipercepat. Karena itu, keluar dari kemiskinan bukan sekedar soal pintar mencari peluang, tetapi soal sabar menunggu waktu Tuhan sambil setia menjalani proses. So, kesimpulannya pada hari ini buat saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kemiskinan bukan sekedar gaji kecil atau pendidikan rendah. Itu adalah roh yang menipu, sistem yang memperbudak dan kutuk yang diwariskan. Rahasia orang sukses sejati adalah mengganti roh ketakutan dengan iman, mengubah narasi keluarga dengan identitas ilahi, melawan sistem Babel dengan prinsip kerajaan,
dan setia dalam peperangan panjang sampai rantai itu benar-benar patah. Hari ini, Tuhan tidak hanya ingin memberi kita berkat, tetapi juga memutus rantai yang selama ini mengikat keluarga kita. Kemiskinan adalah rantai buatan dunia, tetapi hanya yang berani hidup dalam ekonomi kerajaan yang dapat memutuskannya. Dunia ingin engkau menjadi budak, tetapi Kristus memanggilmu menjadi pewaris. Tuhan Yesus mengasihi saudara dimanapun saudara berada, and God bless you.